Oke, selamat datang di Java Talk Online. Tamu yang datang di Java Talk kali ini adalah member di Javato yang sekarang sudah meniti karir di Eropa. Waduh, apakah benar Waduh, seperti itu? berat banget ini. Ya, selamat datang Mas Nurseto Nugroho. Ya, Nurseto. halo Zaki, apa kabar Halo, Zaki? alhamdulillah baik. Apa kabar di sana? Mantap, baik juga di sini. Lama banget Mantap. nih udah nggak di Semarang, berapa lama ya? Setahun lebih. Oh ya, Kangen banget sumpah. dirimu itu pertama kali berangkat ke Poland yang ini ya, berangkat ke Poland itu kapan? Yang ini itu bulan November tahun lalu, 2019. 2019. Mantap, udah tahun lebih, Udah di setahun lebih. sebulan. Ya, nggak kerasa banget Mantap. karena ini juga kan karena corona jadinya kayak cepet banget. Ya, kalau corona juga berarti kegiatan mengalami kendala juga ya kayaknya. Apalagi kan agak strict penanganannya kalau di Eropa. Iya, sebelumnya kan aku kan nggak di sini, nggak di Warsaw. Sebelumnya aku di tempat dulu yang aku pernah voluntary service juga sama di Javato, di Euroweek namanya, di English Camp. Nah, aku di situ sampai bulan Oktober, terus Oktober awal aku pindah ke sini ke Warsaw. Jadi selama lockdown dulu sempat berat sih karena sejak bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret 2020 di sini lockdown, terus kita nggak ada customer kan, jadi murid-murid biasanya datang kan banyak banget tuh. Tapi waktu itu karena lockdown jadinya nggak ada sama sekali, jadi kita bener-bener nggak ngapa-ngapain di rumah, terus pengangguran gitu. Terus akhirnya kita beberapa bulan setelah lockdown kita coba inisiasi online juga kan, karena yang paling possible kan cuma online aja. Nah, di situ juga kita hard time sih dulu, susah banget cari peserta. Jadi sehari-hari ya kayak online cuma 1 jam 2 jam selesai, terus habis itu ya nggak ngapa-ngapain, cuma nyiapin untuk kelasnya, persiapan untuk kalau nanti udah nggak lockdown lagi mau ngapain gitu. Tapi bener-bener boring banget sih waktu itu. Oh, ini yang berarti yang udah di Warsa ini ya? Apa bacanya Warsaw? Ya. Warsaw, waduh. Di Warsaw, alhamdulillah. Padahal tulisannya Warsawa. Ya, bahasa Inggrisnya Warsaw, kalau bahasa Polandnya Warszawa. Oh gitu, kalau bahasa Polandnya biasa Warsawa gitu. Kalau bahasa Inggrisnya malah dibaca Warsaw. Warsaw, betul. Ya, gitu. Memang ribet bahasa Inggris. Kalau ini berarti sebelum di Warsaw ini di kota apa? Yang tadi? Enggak di kota sih, di desa. Di desa di sebelah selatan Polandia, dekat sama perbatasan Czech Republic namanya. Aku tinggalnya di Dugopole Zdrój. Itu desa. Ya. Dugopole Zdrój. Mantap. Itu berarti beda juga sama yang Asri dulu kan ke Poland juga itu ke Asri. Oh, kalau Asri itu dulu di Poland, tapi di mana ya? Aku lupa. Ya. Asri di Krakow kalau nggak salah. Oh ya, Krakow. Iya benar-benar. Di Krakow. Itu dulu kamu berarti nggak sempat ketemu sama dia ya, walaupun sama-sama di Poland. Bentar. Oh, waktu Asri ke Poland aku di Indonesia. Aku masih di Jakarta kok. Oh iya. Itu pas aku foto. Oh iya. Oke. Ini karena kisah Anda itu sangat complicated bagi saya. Jadi mari kita tarik ke belakang, diruntutkan kenapa Anda menjadi member dan pernah jadi staff juga ya selama berapa tahun? Jadi staff itu berapa ya? 1 tahun lebih apa ya? Lupa aku. 1 tahun lebih lah. Dari bulan Agustus sampai bulan September, Oktober. 1 tahun berapa bulan gitu? 2 bulan apa 3 bulan gitu. Ya, mantap. Sampai akhirnya sekarang tinggal di Eropa untuk pekerjaan ya? Untuk pekerjaan. Iya. Memang mempunyai mimpi untuk tinggal di Eropa atau gimana sebelumnya? Udah bosan tinggal di Indonesia? Ya, dulu nggak pernah kepikiran sih untuk tinggal di luar negeri sejak SMA, sama sekali nggak pernah. Tapi karena ada Javato, terus ngelihat banyak teman-teman yang suka traveling, voluntary service kemana-mana, terus asik banget sih. Jadinya kerasa kok kayaknya enak juga ya, dapat pengalaman di luar negeri, tinggal di sana, namanya kenal sama banyak orang dari berbagai negara. Jadinya waktu itu juga nggak kepikiran pas awal-awal kerja di Javato, nggak kepikiran untuk tinggal di luar sih. Karena taunya ya stay di Javato, terus mungkin nanti nikah, bla 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 bla. Oh, wadaw. Keluarga, beli rumah, settle gitu-gitu, jadi PNS gitu-gitu. Rencana awal kayak gitu kan. Tapi waktu ada temanku yang bikin pengen aja, terus jadinya pengen untuk keluar lagi karena udah pernah di sini, terus ngerasa nyaman, udah kenal beberapa orang, jadinya pengen balik lagi. Ternyata betah juga. Jadinya ya insya Allah betah di sini. Jadi dulu sebenarnya bercita-cita untuk menjadi PNS sebenarnya, tapi bukan cita-cita sih. Salah satu jalannya
di situ yang direstui orang tua, yang normalnya gitu kan ya orang anak-anak zaman sekarang. Yang mantu idaman lah ya. Menantu idaman ya. Tapi tapi berubah ternyata. Terus berarti kan dulu juga kuliah di UNES. Iya, dulu kuliah di UNES. Terus kalau aku nggak salah ingat ya, aku kan dulu kebetulan juga di UNES. Terus PKL di Jejavato sudah ketemu kamu kan dulu kan. Kalau nggak salah kamu itu habis PPL luar negeri ya? Mungkin atau pas Lampung mungkin salah satunya. Oh iya benar-benar yang kamu berangkat jadi camp leader. Iya. Nah itu pas Mas Zaki lagi PKL di Jejavato kayaknya aku lagi bikin laporan dulu, terus sempat dimarah-marahin karena laporannya nggak selesai pas kamu lagi PKL kayaknya, aku ingat. Terus itu berarti kan kalau nggak salah sebelum jadi camp leader kamu ikut program yang PPL UNES juga itu kan? Yang program PPL UNES yang itu. Itu 2000 berapa tuh? 2015 apa ya? Iya kayaknya. Berarti itu kamu pertama kali tahu Jejavato dari PPL itu? Pertama kali tahu Jejavato tuh tahun 2000 berapa ya? 2015 awalan. Pokoknya dulu aku punya teman itu kita ngelesin anak yang sama. Aku ngelesin matematika, terus temanku ngelesin bahasa Inggris. Terus kita ketemu pas lagi ngelesin cuma selisih 1 jam doang. Oke. Terus dari situ kenal sama temanku, anak UNES juga. Terus aku tanya, dia beberapa kali posting di internet kan, dia kayak jadi tour guide atau gimana gitu dengan orang dari luar negeri. Terus aku iseng-iseng aja, aku tertarik gitu loh. Dulu kan aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, dan terus nggak terlalu minat lah untuk di dunia tour guide gitu. Tapi aku tanya-tanya terus begitu aku dengar dari cerita temanku itu tertarik banget sih. Terus aku langsung datang kantor Jejavato, terus jadi member langsung di situ. Terus dari situlah aku mulai aktif di Jejavato, dari mulai ngajar bahasa Indonesia ke volunteer di Jejavato, terus ngajar keliling di Semarang dan lain-lain. Terus akhirnya yang pertama kali di Jejavato itu programnya aku yang mana ya? Yang ke Lampung kalau nggak salah deh, pertama deh. Itu yang pertama kali? Lampung dulu atau UNES dulu ya? Yang PPL, kayaknya PPL terus habis itu Lampung. Oh berarti sebelum PPL sama Lampung kamu juga udah pernah ngasih treatment ke volunteer asing kayak pembelajaran bahasa Indonesia, city tour gitu, udah pernah ya? Udah. Jadi awalnya emang sama Mbak Amel dulu. Ya, Mbak Amel sama Mbak Rea. Dulu jarang karena emang volunteernya lagi banyak-banyaknya kan dulu, dan banyak yang aktif, jadinya kan gantian ya. Gitu ya. Dulu cuma sempat beberapa kali aja sih, 2 atau 3 kali gitu ngajar bahasa Indonesia sama keliling sekitar Semarang. Gitu, terus akhirnya yang PPL-nya dulu kemana? Vietnam. Ke Vietnam, mantap. Dulu juga aku nggak nyangka juga sih. Dulu kan ikut PPL antar bangsa itu taunya dari UNES, dari website UNES. Nah, begitu pas hari aku datang ke rektorat, terus tahu-tahu loh kok ada Mas Sigit, ini kok aku pernah lihat ya. Mas Sigit, Mas Ketut, terus aku kaget juga, oh ternyata kerjasamanya sama di Jejavato. Nah dari situ mulai lebih dekat dengan di Jejavato. Terus PPL di Vietnam dulu berapa bulan? Dulu 2 bulan. 2 bulan, kalau nggak salah kalau PPL antar bangsa itu udah sekaligus KKN ya, jadi kamu di Indonesia nggak perlu KKN lagi, gitu nggak sih kalau dulu? Karena kerjasama sama Jejavatonya itu baru pertama kali dan harusnya kan PPL 3 bulan ya, tapi dulu programnya 2 bulan aja. Nah makanya kan ada 1 bulan kosong itu. 1 bulan kosong itu jadinya dari kebijakan itu kita disuruh untuk KKN ya? KKN ya. Setelah KKN-nya itu bareng-bareng. Jadi anak-anak yang PPL antar bangsa dijadiin satu dari berbeda negara itu. Terus gitu. KKN-nya bareng-bareng tapi di UNES gitu loh. Jadi kita ngelakuin sesuatu tapi di kampus. Jadi nggak turun ke lapangan. Dulu ngapain ya? Aku lupa. Ngapain? Dulu bangun sesuatu lah di di kampus tercinta gitu. Oke lah. Sesuatu yang bermanfaat lah ya. Sangat bermanfaat. Iya, mudah-mudahan. Terus habis itu baru yang WordCamp ke Lampung. Itu kayaknya habis itu WordCamp ke Lampung. Yang salah satu bersejarah ya untuk Seto ya, WordCamp ke Lampung ya. Ya, itu sangat bersejarah, sangat-sangat. Itu pertama kali aku naik pesawat kalau nggak salah. Kedua kali berarti ya. Iya kan ke Vietnam dulu baru ya. Terus pertama kali ke luar Jawa lah di Indonesia, pertama kali mengunjungi pulau yang bukan Jawa gitu. Kedua, ya setelah Bali. Gimana? Ya kan Bali dulu tadi. Sorry. Berarti malah yang pertama kali itu ke Vietnam dulu ya? Iya, ke Vietnam. Naik pesawat pertama kali ke Vietnam, mantap. Terus kan dulu kayaknya kamu jadi camp leader berdua deh? Atau
atau sendiri? Dua, sama teman satu lagi juga. Dia juga dari matematika sama. Soalnya kalau aku dulu kan waktu di Lampung itu sendiri, karena pesertanya cuma 4 atau 5 gitu. Kalau waktu rombonganmu kayaknya kan karena pesertanya banyak, jadi camp leadernya 2. Dulu kalau nggak salah ada 11 volunteer kalau nggak salah. Terus itu berarti kamu belum lulus kan waktu jadi camp leader atau udah? Itu belum lulus, masih kuliah. Masih kuliah. Terus itu kan kayaknya 2016 ya? 2016 kamu masuk jadi staff di Javato tahun berapa? 2017 apa 18 ya? 17 kalau nggak salah ya? Apa 18 ya? 18 ya? 18 itu si Rudi 18. 18. Iya, 2018 bulan September Agustus kalau nggak salah. 18. Nah, itu ada suara-suara itu 18 katanya. Agustus 2012. Agustus Ya, 2018. 2018. Suara-suara kayaknya. Iya, nggak ada wujudnya ini. Ya, ini selain saya dan Seto di sini juga ada Rudi yang bergabung dari Salatiga ya, Rudi ya. Dari Kabupaten Semarang. Iya. Iya. Mantap. Oh ya, Set. Terus dari Lampung itu sampai kamu jadi staff kan kayaknya ada sekitar 2 tahunan itu. Ada selang waktu sekitar 2 tahun ya. Kamu masih ikut aktif kegiatan-kegiatan di Javato atau gimana dulu? Dulu lumayan aktif sih kegiatan di Javato, terutama untuk yang tadi kayak ngajak keliling City tour, volunteer di Javato di Semarang. Itu aja sih. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kepanitiaan aku nggak terlalu aktif sih dulu. Tapi kalau aku sering ikut seminarnya yang di Detekon itu. Kegiatan-kegiatan sama volunteer, acara-acara juga ya, kayak ada bukber atau apa kan dulu sering juga ada. Gitu kan. Oke, terus ya, kalau bukber juga aku sering. Terus kan kenapa kok akhirnya dulu memutuskan untuk menjadi staff di Javato, untuk apply untuk menjadi staff di Javato tuh yang mendorong? Dulu dari staff di Javato karena emang jadi begitu aku lulus S1 dulu, kan aku ikut program di Javato tuh yang di Poland juga yang 10 bulan. Oh iya, yang itu kelewatan. Benar-benar benar-benar habis wisuda kan langsung. Nah, setelah program itu selesai kan aku harus magang di Javato selama berapa ya? 2 bulan atau 1 bulan aku lupa. Dari situlah ada ketertarikan, terus suka untuk kerja di situ karena ketemu orang banyak, terus proyeknya juga bervariasi, belajarnya banyak banget, teman-temannya juga asik-asik. Jadinya setelah magang itu terus dikasih kesempatan untuk kerja di situ, terus aku jadinya tertarik banget lah pokoknya. Soalnya kalau misalkan aku nggak ambil itu kan bakalan paling jadi guru kan, staff jadi guru, tapi mungkin kalau untuk ngajar, emang aku passionnya di ngajar, teaching, tapi mungkin bisa nanti. Jadinya kalau di Javato kan jarang-jarang nih, nggak ada di mana-mana kan, makanya di Semarang aja kan di Javato, dan di tempat lain kayak jarang banget ada organisasi atau lembaga kayak di Javato. Jadinya why not gitu. Terus udah tahu juga orang-orangnya, terus program-programnya udah familiar, dan aku juga suka kegiatan-kegiatannya, ya udah. Iya, malah kayak dapat rezeki ya, berarti habis wisuda yang ke Poland selama 10 bulan itu tadi. Nah, itu apa? Program apa itu dulu? Nah, itu yang English Camp yang di Euroweek. Yang di Euroweek itu 10 bulan. Jadi camp leader. Jadi setiap hari ya, sehari-hari kita bikin kegiatan-kegiatan untuk anak-anak sekolah dari Polandia datang ke hotel kita, di camp kita, terus kita kasih seminar, kita kasih kegiatan-kegiatan kayak country presentation misalnya, atau workshop dan game-game. Yang penting mereka bisa belajar bahasa Inggris dan mereka bisa belajar budaya kita. Nah, gitu. Berarti kegiatan workcamp-nya untuk leadernya dari orang asing tapi pesertanya orang lokal sana gitu. Ya, orang lokal Polandia. Pelajar-pelajar. Jadi leader-leadernya itu beda-beda kan, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Latin Amerika. Jadi satu. Terus acara workcamp-nya juga sama seperti kayak di Indonesia gitu. 10 hari gimana? Kalau di sini kegiatannya kayak kita kan di Euroweek itu ada beberapa hotel. Nah, masing-masing tiap hotel itu setiap hari pasti ada siswanya kan, ada grupnya, tapi mereka berganti setiap selang 3 hari. Jadi 3 hari satu grup, terus nanti ada satu hari break, istirahat, terus nanti malamnya ada grup baru yang datang. Kayak gitu terus 3 hari break, terus grup baru, terus break, terus grup baru lagi. Tapi kalau timnya kita sama terus. Jadi timnya misalkan di satu hotel
aku yang dari Indonesia, terus nanti ada yang dari Meksiko satu, dari Kolombia satu, dari manalah misalkan satu. Yang tim leadernya. Terus kita di situ jadi tim, tapi nanti siswanya beda-beda terus gitu. Jadi berganti terus, dan kegiatannya juga fleksibel sih. Yang penting ada di framework, tapi kita juga kreasi sendiri gitu. Jadi tergantung masing-masing individu expertnya di apa, ngerasa nyamannya mau bikin workshop apa, tentang apa. Misalkan aku, karena aku di edukasi ya aku lebih motivating siswa untuk belajar bahasa Inggris lah dan lain-lain. Jadi fleksibel sih di sini di Euroweek. Ya, dan dibikin kreatif mungkin dan fun ya mungkin ya, biar asik juga caranya. Itu berarti 3 hari, breaknya 1 hari. Iya, breaknya 1 hari. Gitu terus selama 10 bulan. Gitu terus. Mantap. Itu di satu kota itu aja atau pindah-pindah juga waktu yang Euroweek? Kalau hotel-hotelnya di situ aja, di situ-situ aja, tapi kayak beda desa doang. Jadi masing-masing hotel tuh jaraknya kayak misalkan 10 menit sama mobil lah, atau 10-15 menit gitu. Tapi kalau siswa-siswanya mereka datang dari berbagai kota di Polandia. Jadi ada yang datang dari Warsaw, kadang ada yang datang dari Kraków, gitu. ada yang dari pojok sana, pojok utara, pojok selatan, pojok timur gitu. Oh. Ya, misalkan kalau di Semarang misalkan acaranya di Sampokong itu yang dari luar kota gitu, cuma acaranya di situ. Ya, benar. Misalkan di Sampokong yang datang dari Salatiga, dari Purwokerto, dari Lampung misalkan. Mantap. Gitu. Tapi juga yang di situ juga hotelnya beda-beda, nggak di hotel yang sama kan? Iya, hotelnya beda-beda. Tergantung ada yang hotelnya bener-bener di kampung gitu, nggak ada apa-apa kan ya. Terus ada yang hotelnya di hotel nggak ada apa-apa itu di tempat wisata. Maksudnya bener-bener bukan tempat wisata lah, bener-bener tanah datar yang nggak ada tempat wisata lah, maksudnya nggak ada yang menarik misalkan. Nggak ada yang menarik. Tapi emang ya ada beberapa sekolah yang emang pengen di tempat yang kayak gitu, terus ada yang di tempat wisata. Oh gitu. Terus kan itu kegiatannya katakanlah di hotel, nanti work camp bla 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 lah. Nah, untuk kalian sendiri yang para leader itu di mana stay-nya? Apakah host family atau apartemen atau hotel juga mungkin? Kalau kita itu tinggalnya di satu rumah. Jadi ada satu rumah yang khusus untuk volunteer. Kita namain Green Home karena catnya hijau, terus banyak pohonnya di sekeliling itu, dari Green Home. Nah di situ susah sekali ya penamaannya ya. Iya. Terus nggak kelihatan kan jadinya tuh tertutup sama pohon-pohon, catnya hijau, jadinya nggak kelihatan tuh. Oh gitu. 3 lantai, terus semuanya di situ, hampir semuanya di situ volunteer. Terus ada beberapa volunteer yang memang tinggal di hotel karena hotelnya jauh, jadinya nggak memungkinkan untuk setiap hari commuting antar jemput kan. Jadinya ada beberapa yang stay di hotel yang jauh-jauh gitu. Berarti kalau kontrakannya itu kayak asrama mahasiswa lah ya, kalau paling gitu ya. Itu diisi berapa orang? Kalau kontrakan kami itu isinya kayak 1 lantai itu ada sekitar berapa ya? 6 sampai 8 sih. Itu 3 lantai. Rumahnya lumayan besar juga. 3 lantai. 1 2 berarti sekitar 20-an lah ya kali. 20-an lah ya satu rumah. Iya, 20 lebihan lah, hampir 30 lah. Wow, mantap. Banyak ya. Rame ya, itu bener-bener kayak asrama itu. Iya. Terus di situ 10 bulan kegiatannya seperti itu yang membuat kamu juga terkesan sama negara Polandia itu sendiri. Yang buat terkesan sih karena di sini living standarnya lebih nyaman dari Indonesia, terus nggak mungkin lebih murah dong. Musimnya lebih murahnya nggak mungkin dong. Nggak lebih murah juga sih, nggak mungkin, nggak sih. Lebih mahal tapi nggak mahal-mahal banget gitu loh, kayak misalkan Jerman atau Belanda gitu kan mahalnya keterlaluan tuh. Nah kalau di Polandia tuh kayak kita masih bisa kita masih bisa afford lah. Iya, masih bisa afford. Kayak misalkan harga ayam itu nggak beda jauh sama Indonesia lah. Satu ayam 1 potong gitu di sini paling 50.000 lah. Kan di Indo kan berapa ya? 40.000 30.000 ya kalau nggak salah segitu. Iya. Hafal gue. Sering belanja ya? Nah, iya sering belanja di sini mah. Saya nggak pernah belanja. Jadi kalau untuk itu nggak terlalu berat lah. Kalau masak sendiri tuh 1 kali masih bisa 30.000 20.000 gitu. Kalau dihitung-hitung bisa segitu. Oh gitu. Berarti kayak di Jakarta kan. Iya ya,
nggak jauh beda sama anak UNES yang hedon. Nah, iya. Iya sama ya berarti ya. Tapi itu kan Sama, kalau tapi kalau kalau misalkan masak masak sendiri. Iya kalau misalkan jajan di luar gitu jauh dong bedanya. Kalau jajan di luar lebih mahal, kayak makan di KFC terus lah kalau di Semarang. Ya minimal tuh 50 ribuan lah, 60 ribu, 50 ribu sekali makan. Itu yang makanan biasa aja. Makanya yang nggak bener-bener kayak apa ya? Yang biasa ada di Semarang tuh di itu apa? tavern misalkan. Iya, ya nggak gitu juga masa anak kos makannya gitu di tavern juga. ngapain. Iya. Apa? Makanan di sana yang biasa aja itu apa? Yang biasa aja misalkan KFC itu murah. KFC biasa aja kan. Apa namanya murah? Kamu bisa makan itu kurang dari 20 ribu, 15 ribuan itu. Buat aku udah kenyang makan nasi ayam. Nggak ada nasinya sih di sini mah. iya, KFC di sini nggak ada nasinya. Iya. Oh iya benar. Di sini kadang kayak satu burger sama satu fries ada ayamnya gitu. Itu cuma 17 ribuan lah, udah cukup sih buat satu kali makan. Murah ya, sama kayak di sini kalau gitu kayaknya. Iya dong. Kalau kamu makannya kan di ini kan, di apa ayam cabai hijau apa itu sambal hijau, aku lupa. Lombok hijau. Sambal hijau. Kan sekali makan segitu juga kan di Semarang. Iya, kalau sekarang kayaknya di Semarang bawah ya rata-rata kalau makan ya 20 ribuan lah. Nah, tuh kan. Di UNES pun mungkin juga segitu. Nah, udah makin mahal tuh di Semarang berarti. Oke, terus 10 bulan selesai yang di Euroweek itu balik ke Indonesia. Ini dong, bikin laporan dan lain-lain beres. Habis itu mendaftarkan diri sebagai staf di Javato. Apa ada kegiatan lain sebelum jadi staf? Nggak ada. Jadi hampir 1 bulan itu aku di rumah cuman ngelesin matematika sama bahasa Inggris. Terus habis itu kan aku emang harus magang di Semarang di Javato 2 bulan kalau nggak salah. Magang. Terus habis itu langsung kerja dari magang itu selama 1 tahun. Oh gitu. 2 bulan. Berarti perjalanan Anda waktu itu sangat smooth sekali ya, seperti tidak ada rintangan kayaknya. Dari ikut PPL antar bangsa di Vietnam, terus ikut jadi camp leader, akhirnya menyelesaikan kuliah, habis wisuda, terus ke Polandia, ke program di Javato, habis ikut program di Javato, magang di Javato, habis magang di Javato, terus jadi staff di Javato. Ya, alhamdulillah dapat. Itu kayaknya paket komplit itu. Kayaknya nggak ada lagi member di Javato yang kisahnya seperti Anda. Ya, terus aku juga nggak nyangka sih bisa di Javato juga. Terus di Javato tadi berapa kayaknya 1 tahun lebih lah ya. Lebih berapa bulan lah. 1 tahun lebih. Itu di bagian apa dulu staff? Kalau dulu aku dapatnya di student exchange. Jadi kalau yang lain, kalau Mas Rudi kan dulu waktu 2018 itu di bagian yang Jepang. Nah, kalau aku kebagiannya bukan untuk volunteer, tapi aku untuk anak-anak sekolah SD, SMP, SMA yang mau keluar negeri untuk student exchange program 1 minggu, 2 minggu gitu. Program pertukaran pelajar lah ya. Yang singkat. Oke. Dulu kamu berarti waktu masuk udah ada Rudi, Mbak Fani, sama Mbak Risma udah ada ya? Udah ada. Aku yang paling terakhir dulu. Oh gitu. Terus student exchange berarti kamu juga ini dong. Kalau tahun-tahun segitu kan di Javato kayaknya sering tuh memberangkatkan sekolah-sekolah yang ke luar negeri. Kamu juga ikut juga berarti? Iya, dulu karena memang aku yang pegang jadinya aku wajib untuk ikut juga kan. Dulu yang pertama kali itu yang Malaysia, dulu sama anak-anak SD tuh. SD pertama kali itu yang Hidayatullah. Oh iya. Tahu nggak? Sekolah Islam itu. SD Hidayatullah. SD apa MI itu ya kayaknya ke Malaysia. Ya betul. Ya benar. Itu yang pertama kali. Itu yang pertama kali. Itu juga pas masih magang kalau nggak salah. Pas masih magang itu aku berangkat yang pertama kali sama siapa ya? Sama Mas Sigit apa ya? Sama Mas Sigit. Itu yang SD Hidayatullah itu bener-bener yang pertama kali. Misi pertama kali yang terberat lah. Terberat. Oke. Itu bahkan kamu belum jadi staff waktu itu? Hampir. Kalau nggak salah hampir jadi staff. Oh gitu. Sebelum jadi staff. Terus di Javato udah setahun lebih juga dulu, sibuk juga kayaknya banyak program kan di Javato waktu tahun-tahun segitu kan. Ya paling nggak kayak sekarang. Kayaknya sibuk terus deh. Kalau sekarang kan gara-gara COVID dan lain-lain jadi kegiatan, apalagi sampai sekarang para staff juga masih WFH, belum tahu masuk kapan. Kalau dulu kan sibuk banget. Berarti banyak dong momen-momen yang mungkin berkesan atau masih terngiang-ngiang yang asik-asik atau yang nggak asik apa kira-kira? Banyak banget sih momen-momen yang bener-bener aku belajar banget dari situ, terus ya bakalan nggak bisa dilupain lah. Paling pertama kali ya itu yang pas ke Malaysia sama anak-anak SD, bener-bener
buat aku tantangan banget sih karena memang susah banget kan untuk bawa anak SD sebanyak 20, semuanya kecil-kecil, terus ke luar negeri, terus di pesawat, di jalan, bener-bener ribet sih, ribet banget, banyak banget yang harus disiapin, banyak banget yang harus atur. Anak-anak SD kan susah diatur ya. Jadi banyak kejadian yang lucu lah, yang ribet banget di jalan, itu bener-bener waktu itu sesuatu banget. Terus itu memang di Javato berarti kurang dari 2 tahun. Emang direncanain segitu atau memang sudah merencanakan ini mau pergi ke Polandia? Sebenarnya dulu emang setelah tinggal di sini selama 10 bulan waktu sama di Javato dulu, kegiatan yang pertama itu emang termotivasi untuk stay lebih lama sih, tapi dulu belum punya kesempatan kan. Dulu pernah sempat daftar tapi kebetulan nggak dapet, jadinya ya udah balik dulu, tapi nggak bener-bener ada rencana yang bener-bener matang sih untuk balik lagi. Jadi nggak bener-bener terpikirkan untuk bener-bener pergi lagi ke Poland atau kemana. Tapi dulu karena udah di Javato udah nyaman, jadinya stay di situ setahun, terus tiba-tiba termotivasi lagi untuk kerja di luar lagi karena ada temenku yang dari Euroweek juga dulu sama, dan dia kerja di sini juga di Polandia. Terus jadinya kenapa enggak ya aku coba ya, jadinya ya udah aku coba lagi. Tapi akhirnya aku datang lagi ke program yang sama, Euroweek lagi, untuk jadi jembatan lah. Jadi aku datang ke sini lagi di Euroweek untuk jadi jembatan aku untuk cari kerja lagi di Poland. Nah terus karena ada coronavirus, jadinya waktu itu sering banyak banget plan yang terhambat, gagal juga sejak Maret kan. Terus dari Maret jadinya sampai bulan Oktober aku nggak dapat kerjaan karena susah banget cari kerja waktu coronavirus. Dapatnya baru bulan Oktober. Jadi ini baru hampir 3 bulan lah di sini di Warsaw. Oh gitu, berarti kamu malah official mendapat pekerjaan di sana baru ini Oktober kemarin. Iya. Berarti untuk masalah visa dan lain-lain nggak ada masalah, Kak? Oh, kalau untuk visa itu dulu aku apply-nya untuk 5 bulan kan, karena memang aku ekspektasinya bulan Januari itu aku udah kerja gitu. Jadinya aku apply visanya nggak panjang-panjang. Nah, ternyata nggak dapet kan. Jadi aku harus apply namanya resident card, kayak KTP lah gitu. KTP-nya orang asing. Kalau di itu kayak Kitas ya, kalau nggak salah. Iya, Kitas. Kayak Kitas. Nah, itu aku apply sejak bulan Januari atau Maret ya, aku lupa. Sekitar itulah, sebelum coronavirus datang, aku udah apply, alhamdulillah. Nah, jadinya kan udah aman. Jadi kalau aku udah apply itu aplikasiku udah diproses, aku udah bisa tinggal di Polandia lebih lama, tapi aku nggak bisa keluar Polandia. Jadi kalau aku keluar dari Polandia, misalkan aku ke Czech Republic misalkan, nanti aplikasiku hangus, jadi aku harus apply lagi. Jadi nggak boleh keluar dari Polandia. Kalau aku balik ke Indonesia, hangus juga. Jadi nanti kalau misalkan aku pengen balik ke Poland lagi, aku harus apply visa lagi, aku harus ada alasan lagi kenapa datang ke sana, harus ada program lah gitu. Jadi makanya sampai saat ini aku nggak bisa kemana-mana ini. Aku harus di sini. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi dulu kan waktu berangkat visanya visa volunteering lah ya, sosial kan? Iya, visa volunteering. Ya, terus di sana perpanjangnya itu tadi yang kayak Kitas itu tadi ya. Jadi kamu resmi tinggal di sana tanpa memperpanjang visa gitu ya kira-kira fungsinya. Iya, betul. Nah, tapi peraturannya kamu tidak bisa keluar kemana-mana. Iya, selama prosesnya belum selesai, selama belum dapat kartu. Jadi kalau belum dapat kartunya ini aku sebenarnya boleh. Makanya kalau aku keluar dari Poland itu visanya aplikasinya hangus gitu. Jadi kan lebih baik stay kan. Oh, berarti ini yang kartu ini kamu belum pegang? Belum, masih proses karena delay karena antriannya banyak, ditambah coronavirus jadinya tambah lama. Oh gitu, tapi misalkan nanti katakanlah bulan depan kamu udah pegang kartunya, itu sudah bebas, udah normal lah ya kehidupan. Udah normal ya. Kalau misalkan aku udah pegang kartunya itu lebih bahagia lah, karena bisa keliling di European Union, udah bebas, terus bisa bolak-balik ke Indonesia tanpa juga apply visa dalam durasi 2 tahun atau 3 tahun, tergantung nanti dari pemerintah Polandia ngasih akunya berapa tahun. Oke, berarti setelah di Euroweek sampai kemarin Oktober baru mendapatkan pekerjaan apa? Pekerjaan seperti apa yang Seto inginkan di Polandia? Nah, dulu sulit banget sih cari kerjaan. Walaupun sekarang udah dapet, itu pun juga aku udah email banyak banget sekolah. Jadi kan aku memang ingin tetap di edukasi. Jadi aku daftar di edukasi dan
aku daftar yang berkaitan dengan degreeku. Aku kan dulu matematika, jadi aku juga daftar beberapa kali untuk mathematics teacher, tapi saat ini aku di preschool. Nah, jadi ngajarnya tuh anak-anak kecil. Oh gitu. Anak-anak kecil, ya. Ngajar apa? Kecil banget. Ngajar Bahasa matematika. Inggris. Kecil segini. Bahasa Inggris. Berarti kalau preschool itu kayak apa? SD kalau di sini atau malah TK? Kayak TK. Oh kayak TK. Berarti anak 5 tahun 6 tahun gitu. Ya 5 ke bawah lah. Oh, balita lah ya. 2,5 sampai 5. Oh, berarti PAUD sampai TK. Oh iya, PAUD. PAUD sama PAUD. Oh, gitu. PAUD. Terus ini kan kamu di sana ngajarnya bahasa Inggris, terus ada keinginan juga ngajar matematika. Kalau mengenai bahasa menjadi kendala gak? Kalau misalkan di sekolah yang sekarang ini memang karena anaknya kecil-kecil banget, ada beberapa yang memang anaknya kayak bapaknya itu orang dari UK, jadinya memang di rumah ngomongnya double bahasa Poland sama bahasa Polish. Ada satu. Terus ada beberapa anak yang memang dari kecil, dari lahir udah diajak ngomong bahasa Inggris, jadinya agak bisa bahasa Inggris. Tapi yang lainnya bener-bener nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadinya memang harus pakai bahasa Poland sih. Aku belajar banyak bahasa Poland juga sih, jadinya setiap waktu memang diusahakan untuk bahasa Inggris terus. Tapi kadang kalau memang mentok bener-bener nggak bisa, ya udah pakai bahasa Poland sedikit untuk biar paham. Biar lancar lah ya. Biar lancar. Tapi kalau sekarang berarti udah lancar dong bahasa Polandnya? Nggak lancar-lancar amat sih. Tapi kalau komunikasi misalkan jual beli atau komunikasi dengan guru-guru setempat pakai bahasa Poland bisa dong? Ya kalau jual beli, kalau komunikasi di sekolah bisa sih, karena guru-guru di sekolah juga lagi belajar bahasa Inggris juga, mereka udah start. Terus tapi masih basic gitu loh, masih basic komunikasi sehari-hari. Ya bener-bener kayak misalkan jual beli saham, aku nggak bisa ngomong apa-apa ya kalau jual beli. Ya jual beli ya inilah apa ayam gitu, jual beli ayam. Iya. Ayam sabung. Jual beli ayam masih bisa. Ya misalkan mau beli makanan atau ke minimarket gitu kan bisa lah ya. Bisa. Ya paham lah. Orang ngomong ya paham karena tahu beberapa kata lah, tapi nggak bisa bener-bener paham seluruhannya. Gitu. Kalau di sekolah juga komunikasi sama guru-gurunya, berarti kan mereka belum begitu lancar juga bahasa Inggrisnya kamu bilang. Berarti ngomongnya dicampur-campur gitu. Ngomongnya dicampur-campur. Iya, dicampur-campur kayak anak Jaksel gitu ya. Iya. Kayak anak Jaksel. Waduh. Ya gitulah. Ya tapi ya berusaha terus sih untuk belajar bahasa Poland, walaupun memang bener-bener susah kan. Susahnya bener-bener minta ampun. Dari tulisannya saja saya membacanya itu kayak gak bisa. Kalau gak salah nama-nama orang Polandia itu kan huruf vokal semua ya guys, gak ada huruf konsonan semua. Ya gak ada huruf vokal. Itu bacanya gimana coba? Nah makanya itu takjubnya di situ juga sih. Walaupun konsonan semua tapi bisa dibaca ternyata sama orang Polandia. Terus kalau sekarang sendiri kondisi di Polandia gimana? Ini kan Desember menjelang Natal, musim dingin dong. Iya, musim dingin. Musim dingin. Berarti sudah ada ini salju juga. Sempet beberapa hari kemarin tuh ada salju, tapi cuma 2 hari aja. Habis itu udah hilang lagi. Oh. Tapi kalau sekarang nggak ada salju. Berarti sepanjang Desember ini baru 2 hari itu ada salju di Warsaw. Ya, kalau di Warsaw baru 2 hari itu. Tapi kalau di tempat-tempat lain, kayak misalkan di desaku yang ku cinta dulu, yang aku dulu di situ, di Euroweek itu di situ ada terus. Karena di situ kan agak tinggi kan, dekat sama gunung, jadinya di situ sering ada salju. Tapi kalau di kota jarang. Dan jauh dari perkotaan ya. Jauh banget. Ya, ini kan juga 5 hari lagi ya Natal ya. Benar, tanggal 20. 5 hari lagi Natal. Iya. Berarti sekolah sudah libur juga di sana. Kalau aku di sini liburnya nanti tanggal 25 sama 27. 25 sama 27 libur nasionalnya, terus nanti ada tambahan liburnya sebenarnya, tapi kalau karena preschool kita liburnya banyak orang tua yang memang
apa sih namanya? Apa? Kepengen liburan? Nggak pengen liburan. Nggak tahu sih. Di sini kayak ada tambahan libur tapi 2 hari aja untuk Natal, tapi aku shiftnya nanti ambilnya di Januari karena gantian kan. Oh, Karena gitu. di tanggal 26 sama 20 tanggal 26 itu kita tetap masuk di antara 2 libur itu. Nah, jadi kan harus ada yang stay. Nah, kebetulan aku yang stay karena memang apa sih namanya? Aku pilih di situ karena yang orang-orang Polandianya lebih baik kan kalau mereka yang libur karena mereka punya keluarga di sini. Ya, menikmati waktu sama keluarga juga di momen-momen itu. Oh, berarti tanggal 26 tetap masuk apa? Itu masuk sekolah normal kayak biasa atau malah kayak perayaan gitu di sekolah? Kalau di tempatku perayaannya udah sih. Perayaannya itu kemarin hari Jumat kita udah ngerayain. Nah, kalau untuk kalau di sekolah tanggal 26 itu apa secara umum biasa sih kayaknya. Aku nggak tahu sih kalau di SMA atau SMP. Tapi kalau karena lockdown ini yang buka cuma preschool ke bawah. Kalau SD ke atas itu mereka tutup. Jadi mereka online ya. Nah, terus ini tanggal 28 Desember nanti lebih strict lagi. Ini karena kita naik lagi kan case-nya. Jadi mulai tanggal 28 nanti benar-benar lebih banyak lagi yang ditutup. Kayak sebelumnya yang SMP SMA itu mereka setengah-setengah, jadi online setengah sama offline setengah. Jadi ada yang datang tapi nggak semuanya gitu loh. Jadi gantian lah gitu. Ya. Ada sistem kayak gitu. Kalau kondisi COVID sendiri di Polandia gimana? Kalau di sini sih kayak orang-orang masih banyak yang keluar walaupun semuanya ditutup, kayak ke taman lah, jalan di jalan gitu. Terus kemarin juga waktu beberapa waktu awal-awal ada Christmas market di sini kan ada Old Town. Kalau di Old Town kan ada Christmas market biasanya kan, tapi karena memang lagi corona kan jadi nggak ada bazar-bazarnya. Tapi tetap ada pohon Natalnya, terus tetap ada beberapa toko yang buka kayak yang jual makanan-makanan di Christmas gitulah. Itu sempat kemarin rame banget sih di Old Town. Jadi kayak orang-orang sebenarnya di sini di Warsaw mereka nggak terlalu takut banget untuk COVID, tapi tetap wajib menggunakan masker. Terus kalau nggak pakai nanti bisa dendanya juga lumayan juga. Kalau dirupiahin ya 500.000 lebih lah gitu. Oke, terus kan ya, berarti tapi kayak gitu sih di sini. Saya tahu di sana ini berarti Natal kedua ya? Atau malah ketiga? Natal kedua. Kedua ya? Oh, ketiga tapi yang pertama waktu dulu itu. Nah, yang dulu 10 kan, bulan di sini. Berarti ketiga kali Natal di Polandia. Untuk Natal yang tahun ini kira-kira apa? Bedanya apa yang dirasakan? Apakah vibe-nya di sana yang merayakan juga berbeda atau sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya? Kalau vibe-nya beda banget sih. Kalau dulu kan bener-bener banyak party kan. Dulu aku tahun lalu itu karena emang aku ada Polish family, jadi aku datang ke sana. Kalau Polish family ku tuh di kota Bydgoszcz namanya, itu dari Warsaw tuh kayak berapa ya? 4 jam lah, 4 jam 3 jam. Jadi agak jauh dari sini. Bener-bener banyak pesta-pesta. Terus dulu aku di sana ya kayak normal lah, kayak lebaran di Indonesia lah misalkan. Itu di mall banyak bazar, di Old Town banyak bazar. Tapi kalau sekarang karena lockdown ya nggak ada bazar sama sekali, nggak ada jajanan pasar di jalan gitu kayak di Indonesia. Apalagi dulu kan Natal sebelumnya kamu di desa ya, bukan di kota. Iya, di desa. Juga pohon Natal dan salju-salju yang khas kayak film-film Eropa gitu gak sih? Iya kan ya? Iya, dulu bener-bener kerasa banget sih. Dulu juga emang salju kan, jadinya kerasa bener-bener Christmas. Ada pohon Natalnya juga, terus orang-orang pada rame. Terus dulu aku sempet juga diajak Polish family-ku ke ngelihat gimana perayaannya bener-bener lah. Soalnya aku tinggal bener-bener stay di sana kan selama Christmas. Bener-bener sampai dari Christmas sampai tahun baru. Jadinya aku bener-bener nyaksiin ngapa-ngapain aja gitu loh orang-orang Poland kalau di Christmas.
Iya. Terus ini kan karena COVID juga, jadi mungkin perayaan Natal di sana ada pembatasan juga, mungkin tidak boleh berkerumun atau mungkin malah tidak boleh ke gereja atau gimana? Jadi kalau di gereja dibatasi itu kalau nggak salah 30 orang Sesuai protokol maksimal. lah ya. Itu sekarang. Aha. Sekarang, tapi nanti tanggal 28 kalau nggak salah ditutup total deh kayaknya. Ditutup total, jadi nggak ke gereja. Makanya dijadiin setelah Natal mungkin biar nggak tahu biar ada perayaan Natal. Tapi kalau dari pemerintah Polandia sendiri udah ada ini belum? Kayak apa ya? Rencana mungkin akan kembali normal lagi kapan? Belum ada sih. Ya, semoga aja kondisinya segera membaik dan mungkin kehidupannya kembali normal lagi. Seto ngajarnya juga lebih ini ya, lebih enak kali ya kalau udah gak ada COVID ya. Ya, lebih nggak was-was lah, lebih nggak stressful. Ya, dan bisa jalan-jalan juga nanti kalau ini apa tadi kartu kitasnya sudah jadi. Card. Iya, residence card-nya sudah bisa jadi, nanti bisa keliling Eropa, mengunjungi teman-teman juga. Oke. Berarti yang ini udah setahun lebih ya di Poland. Kira-kira ada keinginan untuk pulang atau enggak ke Indonesia? Pasti, udah pengen banget. Pengen banget pulang. Mau ngapain pulang? Niatnya pengen banget pulang sih. Kenapa? Mau ngapain pulang? Pulang ini Lebaran nanti kan tahun depan. Sebentar lagi. Masih berapa? 5 bulan ya? 5 bulan lagi. Ya. Iya, tinggal ya, 5 sebentar, bulan. tinggal 5 bulan lagi. Semoga udah punya resident card jadinya bisa pulang. Ya, pengen banget sih pulang Lebaran di Indonesia. Oke, terus mungkin ini pertanyaan formal ya, basa-basi. Oh iya, siap. Kalau di Polandia sendiri makanan favoritnya Seto apa? Makanan favorit di Polandia itu namanya rosu. Rosu itu chicken soup. Ayam. Sup ayam, tapi nggak ada ayamnya. Ayamnya tuh kaldunya aja. Oh, sup kaldu. Ya, sup kaldu ayam, tapi ada mie-nya. Berarti kuah itu favorit banget. Kuah sop rasa ayam, isinya mie, bukan sayur. Ya, bukan. Sayurnya dikit, sayurnya tuh apa ya namanya? Wortel, tapi rasanya luar biasa, rasanya enak. Beda kayak sop-sop di warteg Indonesia beda. Ya, beda. Lebih enak di Indonesia. Tetap ya. Terus kalau sampai saat ini kira-kira tempat favorit Seto di Polandia apa? Tempatnya favorit? Kalau tempat favorit di taman sih. Kalau di Warsaw itu aku suka banget di taman. Di taman di Warsaw ini ada taman satu gede banget namanya Łazienki. Itu artinya taman kamar mandi. Royal, apa namanya? Kenapa namanya gitu? Kamar mandi kerajaan. Oh gitu. Jadi taman kamar mandi keraton gitu. Iya, kayak di Jogja tuh namanya apa? Kalau di Jogja kan ada Taman Sari. Taman Sari, ya. Iya, kayak gitu. Oke, terus itu kita kan tadi dari awal sudah flashback mengulik kisah Seto dari awal banget sampai sekarang. Mungkin apa hal yang paling berkesan dari perjalanannya Seto selama berkegiatan dengan Dejavato kira-kira apa? Nanti juga diikuti mungkin Seto punya pesan itu titipan dari Rudy tuh, pesan buat teman-teman di Indonesia yang mau holiday atau Natal tahun baru, mungkin ada pesan-pesannya. Kalau kesan selama menjadi member di Dejavato, kalau sekarang kan masih jadi member ya, seumur hidup kan ya? Iya. Iya kan? Santai. Santai. Sekarang masih member saya. Banyak banget sih, semuanya berkesan. Bener-bener terima kasih banyak sih buat Dejavato, karena tanpa Dejavato ya aku nggak bisa di sini, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, aku nggak bisa kenal banyak orang, aku nggak bisa tahu dunia seperti ini, yang benar-benar bisa hidup di luar negeri secara mandiri, benar-benar dari Dejavato sih. Kalau nggak kenal Dejavato aku ya nggak bakalan bisa ke Poland juga. Jadi benar-benar yang paling berkesan ya momen paling awal bener-bener masuk ke kantor Dejavato yang belum tahu apa-apa. Di situ aku masih inget banget ngomong apa aja, terus ketemu siapa, ngeliat apa. Nah, itu momen paling yang bersejarah buat aku sih. Iya, yang kayak bener-bener wah,
mengubah hidup. Mengubah hidup. Oke, Itu berkesan. terus lanjut Terus- mungkin buat pesan-pesan teman-teman member juga yang nonton ini. Untuk pesan untuk teman-teman, jaga diri, tetap jaga diri, jaga jarak dengan orang lain, tetap bisa merayakan Natal dengan kondisi ini. Semoga Natal di tahun 2020 ini makin walaupun dengan kondisi yang susah kayak ini, tapi tetap berkesan untuk teman-teman semua dan tetap mendapatkan inti dari perayaan Natal tersebut. So, selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman semua dari Dejavato. Apalagi ya? Nah, kalau sekarang kan lebih banyak di keluarga, jadinya ya semoga teman-teman lebih paham arti keluarga. Wow. Amin, amin. Sangat bijak sekali setelah Ya, tinggal sangat bijak. bertahun-tahun di Eropa. Oke, dan dari Dejavato juga mengucapkan selamat kelihatan nggak sih? Oh, mantap, luar biasa. Wow. Dan Tahun Baru. Ini waktu foto ini udah gak ada seto ya? Iya, ini gimana ini? Nggak terima nih aku. Ditempel aja nanti di bawah. Kenapa pas ada aku nggak pernah main ke pantai ini? Tanya sama Rudi, tahu saya. Ya, semoga teman-teman yang nonton juga mempunyai kesempatan jika juga berkeinginan untuk tinggal di Eropa mungkin, atau sekedar berkegiatan beberapa bulan, atau ingin mengikuti kegiatan Dejavato yang lainnya juga. Semoga keadaan aman, terkendali, normal secepat mungkin. Ya, mungkin gitu dulu. Rudi, ada yang mau ditambahkan? Oh, nggak ada sih. Aman. Aman ya Pak Bos? Aman ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Seto Nugroho. Oke, selamat malam di Polandia, berarti masih siang ya? Masih siang, masih jam 2:30 sore. Ya, selamat sore di Polandia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami repotin pada kesempatan kali ini. Siap. Terima kasih juga teman-teman yang mungkin menonton Dejavato edisi online. Ya, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Salam buat keluarga Dejavato, Mas Ketut, Mas Sigit, Mbak Risma, Mantap. Staf yang baru-baru, semuanya, ikan yang di kantor juga ya. Salam buat ikannya.